Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Los Angeles Restoration Christian Church. Saya Harili, Gembala Sidang. Kita akan membuka di dalam doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan. Bila setiap daripada kami membuka pintu hati kami selebar-lebarnya, menerima kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicara kepada kami siap mendengarkan. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini hari Minggu tanggal 23 April tahun 2023, kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Who am I in Christ? Siapakah aku di dalam Yesus Kristus itu? Dan firman Tuhan yang akan kita bahas kita ambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 21. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai dengan 21. Mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan bagi kita sekalian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang di dalam Kristus, ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang bagi orang yang di dalam Kristus. Ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Nah, mendamaikan dunia. Dunia di sini adalah maksudnya orang-orang berdosa yang percaya kepada Kristus. Karena di sini dikatakan pelanggaran mereka. Jadi di sini adalah sebuah pernyataan bagi orang-orang berdosa yang percaya kepada Yesus. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, duta-duta Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Di sini lihat lagi ya, bukan dunia dalam arti dunia di mana kita tinggal. Berilah dirimu, jadi kita orang-orang berdosa, diperdamaikan dengan Allah melalui kepercayaan kita kepada Kristus. Ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Artinya dosa kita ditanggungkan kepada Yesus Kristus supaya di dalam Dia, di dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Jadi pada waktu Allah Bapa melihat kita, tidak lagi melihat dosa kita yang begitu banyak yang tidak terhitung jumlahnya, tapi melihat kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita karena kita telah percaya kepadanya. Nah, saya akan mulai dengan sebuah ilustrasi seperti ini. Sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Sangat menarik. Siapakah aku di dalam Kristus? Dengan perkataan lain, apa identitasku di dalam Kristus? Kan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dengan demikian, apa identitasku sebagai manusia baru ini, yang lahir baru ini di dalam Kristus? Identitas kita di dalam Kristus, catatkan ini baik-baik, adalah fungsi dari hubungan kita dengan Dia. Nah, melalui fungsi hubungan kita dengan Kristus ini, melalui kepercayaan kepada Dia, kita diperhitungkan sebagai anak-anaknya. Mengetahui otoritas dan kekuasaan kita di dalam Kristus Yesus membuat kita menyadari siapa kita di dalam Dia. Merangkul otoritas yang ada di dalam Yesus mengungkapkan kepada kita apa identitas kita sebenarnya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus ini. Identitas kita di dalam Kristus, saya katakan tadi, adalah fungsi hubungan kita dengan Dia. Dengan demikian, identitas kita semakin tercermin dari luar saat hubungan yang kita bangun dengan Kristus semakin dalam. Kita akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti cara Yesus menghidupi kehidupannya.
Tercatat di dalam Alkitab. Nah, pernahkah kita melalui hari yang begitu sibuk sehingga kita merasa 24 jam sehari masih kurang? Perasaan kita seperti itu. Hari itu mungkin setiap orang mencari kita untuk meminta bantuan. Dan tugas-tugas kita tampaknya tidak pernah terselesaikan, begitu menumpuknya. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah Yesus pernah menggumulkan hal yang sama saat ia hidup di dunia ini? Dan jika ya, bagaimana Yesus menangani kesibukannya ini? Nah, renungkan suatu hari, kita merenungkan sama-sama apa yang Yesus kerjakan ya. Kita renungkan suatu hari dalam kehidupan Yesus yang dicatat, ini kejadian yang benar-benar ya, dicatat di dalam Markus, kitab Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai 34. Kronologinya seperti ini. Yesus mengawali hari itu dengan berkunjung ke bait Allah untuk mengajar dengan kuasa. Dia mengajar, datang ke bait Allah. Nah, lalu terjadi keributan. Kenapa? Karena seorang laki-laki kerasukan roh jahat mulai berteriak-teriak kepada Yesus. Dia sedang mengajar. Roh jahat mengamuk. Nah, dengan tenang tetapi tegas, Yesus sang guru mengusir roh jahat tersebut. Ketika Yesus meninggalkan bait Allah setelah selesai ia mengajar, dia dengan para sahabatnya ke rumah muridnya Petrus. Namun, dia tidak dapat beristirahat. Ibu mertua Petrus sakit dengan demam tinggi dan memerlukan jamahannya yang menyembuhkan. Lalu semua penduduk kota berkerumun di depan pintu. Mereka meminta Yesus untuk menyembuhkan lebih banyak orang sakit dan mengusir lebih banyak roh jahat. Hari itu pasti hari yang sangat melelahkan bagi Yesus. Non-stop sepertinya. Bagaimana Yesus menghadapi hari itu? Apakah besok harinya dia meliburkan diri? Pergi ke sungai yang sejuk di puncak gunung Kaisaria di Filipi? Tidak. Hari berikutnya Yesus bangun sebelum matahari terbit. Subuh. Mencari tempat yang sunyi. Dan dia berdoa berdasarkan Markus 1 ayat yang ke-35. Dia mencari pemulihan kekuatan dalam hadirat Bapanya. Bagaimana kita mengatasi hari kita yang kelihatannya begitu sibuk? Apakah kita begitu sibuknya melebihi kesibukan Yesus? Seperti Yesus, kita pun dapat menyendiri bersama Allah dan memohon pertolongannya. Mulailah hari kita seperti cara Yesus menghadapi hari-hari ini, yaitu bersekutu dengan Bapanya, sehingga kita mendapatkan kekuatan ekstra dalam menjalani hari-hari kita. Karena kita tidak tahu apa yang menunggu kita saat kita memasuki hari yang baru ini. Pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan tema kita, Who am I in Christ? Siapakah aku di dalam Kristus? Menurut 2 Korintus 5, ayat yang ke-17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus? Di dalam Kristus. Karena itu pertanyaan yang harus kita jawab adalah, siapa aku di dalam Kristus? Who am I in Christ? Nah, kita yang berada di dalam Kristus tahu. Yang lama ini sudah berlalu. Kehidupan lama kita sudah berlalu. Pola berpikir yang lama ini sudah berlalu. Kita diciptakan baru di dalam Kristus itu sendiri. Ada dua kata Yunani. Jika kita berbicara tentang yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, ada dua kata Yunani yang diterjemahkan sebagai baru di dalam Alkitab. Yang pertama, Alkitab dalam bahasa Yunani menggunakan perkataan neos. Perkataan neos ini mengacu pada sesuatu yang baru saja dibuat. Tetapi ini bukan mengacu pada sesuatu yang pertama kali dibuat. Karena sudah ada banyak yang serupa yang dibuat di masa lampau. Ini bukan yang pertama kali, sudah ada sebelumnya. Tapi yang ada saat ini baru dibuat, yang segar, yang baru. Baru juga namanya. Ini roti baru, Mbak. Ini roti baru kok, Pak. Bukan berarti roti itu pertama kali ada. Enggak, sudah ada sebelumnya. Cuma baru dibuat. Segar, keluar dari oven. Nah, kata yang diterjemahkan baru dalam ayat ini yang kita baca,
Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Ciptaan baru, ya kita ini adalah ciptaan baru. Baru di sini adalah kata kainos, bukan neos, tapi kainos. Yang berarti sesuatu yang baru dibuat yang sebelumnya belum pernah ada. Jadi kainos baru sama sekali, belum pernah ada sebelumnya. Kalau neos baru tapi sudah ada sebelumnya. Seperti roti yang baru keluar dari oven. Sebelumnya sudah pernah ada, tapi ini roti yang segar, yang baru untuk hari itu. Nah, di dalam Kristus kita dijadikan ciptaan yang sama sekali baru. Sama seperti Allah menciptakan langit dan bumi pada awalnya. Dia menciptakannya dari yang tidak ada menjadi ada. Demikian pula dia melakukannya dengan kita. Dia tidak hanya membersihkan diri kita yang lama, membasuh kita dari segala kotoran yang lama, membuang segala yang lama itu tidak tanpa berbekas lagi. Demikian pula dia lakukan kepada kita, menjadi kita ini dijadikan ciptaan yang baru. Dia membuat diri kita sama sekali baru. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan kita, seperti yang tertulis dalam 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Tuhan sendiri dalam pribadi Roh Kudusnya bersemayam di dalam hati kita. Kita ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Bukan sepihak, kita ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Roh kita dihuni oleh Roh Kudus itu sendiri. Jadi kita terhubung dengan Bapa melalui Yesus Kristus. Pada saat kita membangun hubungan dengan Kristus secara sukarela, maka identitas kita terbentuk. Dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa identitas kita di dalam Kristus adalah fungsi dari hubungan kita dengan Dia. Kita berhubungan dengan Dia karena kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita terhubung dengan Dia karena itu Dia mampu menghapuskan dosa kita, karena kita secara sukarela menjadikan Dia sebagai Juru Selamat kita yang mampu menanggung hutang dosa kita di kayu salib. Dengan demikian, identitas kita semakin tercermin dari luarnya saat hubungan yang kita bangun dengan Kristus semakin dalam. Melalui doa, melalui puasa, melalui puji dan sembah, melalui pergumulan kita di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan siang dan malam ini. Setiap waktu maksudnya. Nah, kita akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti cara Yesus menghidupi kehidupannya. Yesus bergumul dengan Bapaknya. Kita wajib juga bergumul dengan Bapa melalui firman-Nya. Tidak mungkin kita hanya berdoa. Pada waktu kita berdoa pun, kita bertanggung jawab untuk melakukan apa yang kita doakan. Bukankah Petrus melakukan hal yang sama saat ia berdoa? Angin ribut, gelombang besar. Dia tahu akan circumstances ini. Tapi dia tidak meminta Allah untuk meneduhkan angin yang ribut. Tapi dia meminta, Tuhan, jika itu Engkau suruhlah aku berjalan, datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Itu permintaan dia. Dan dia melakukan itu waktu Yesus memerintahkan, mari datang. Nah, tapi saat dia sudah berjalan beberapa langkah di atas air, kita nggak tahu berapa langkah, dia merasakan angin ribut ini. Dia kembali kepada circumstances yang sebelumnya dia sadari, dan sekarang dia arahkan pikirannya, menimbulkan rasa takut, dan dia tenggelam. Waktu itu dia minta tolong. Tuhan menolong, kemudian mengarahkan, memberikan instruksi untuk kembali kepada imannya. Karena itu Yesus mengatakan, kenapa engkau kurang beriman? Tadi waktu berjalan ada imanmu. Kemana iman itu perginya? Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita doakan. Nah, selain daripada itu, bukan puji dan sembah saja yang menghadirkan hadirat Allah, tapi kita bertanggung jawab juga untuk merenungkan firman Tuhan. Karena dalam 2 Timotius 3:16, firman Tuhan ini yang sanggup membuat perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi, kita perlu setiap hari merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar memuji dan menyembah Tuhan, tapi kita wajib merenungkan firman Tuhan itu seperti Yosua 1:8 mengatakan, aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena firman Tuhan itulah yang berkuasa untuk membuat perubahan di dalam kehidupan kita sendiri. Kita tidak dapat memperbanyak puji dan sembah dan meringankan
pembahasan firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan ala kadarnya, kita tidak dapat melakukan itu. Di dalam Kristus, kita mengalami regenerasi, diperbaharui, dan dilahirkan kembali. Dan ciptaan baru ini berpikiran rohani, spiritually minded. Sedangkan sifat lama berpikiran daging, carnally minded. Nah, kalau kita benar lahir baru, kita di dalam Kristus, kita akan berpikir seperti Kristus berpikir, karena Paulus mengatakan kami memiliki pikiran Kristus yang senantiasa bersekutu, merenungkan. Kalau Yesus tanpa merenungkan firman, dia tidak mungkin dapat mengutip firman-firman itu pada saat ia dicobai oleh iblis. Sifat baru memiliki kehendak untuk bersekutu dengan Allah, menuruti kehendaknya, dan berbakti untuk melayaninya. Kita harus taat. Sesuai Yosua 1 ayat 8, kurenungkan firman-Mu. Dia tegas mengatakan, kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Begitu pentingnya firman itu, agar kita makin hari di dalam Kristus itu, kita semakin menyerupai Dia. Ini adalah tindakan yang tidak mampu dilakukan oleh sifat lama, sifat kedagingan kita, atau bahkan sifat kedagingan ini tidak ingin melakukannya. Jadi, tidak ingin dilakukan, nggak mau. Sifat daging kita menolak. Sakit kalau kita terlalu sering membaca Alkitab, kalau kita harus membaca Alkitab setiap hari, kalau kita harus diam tenang mendengarkan firman Tuhan itu, daging menolak. Tapi manusia yang dilahirkan baru di dalam Kristus, berada di dalam Kristus itu, mencintai firman ini dan mau mendapatkan bagian daripada kebenaran firman itu. Bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Sifat lama mati terhadap hal-hal dari roh. Itu daging kita. Mati terhadap hal-hal dari roh. Dan tidak dapat bangkit kembali. Itu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kita. Efesus 2 ayat yang pertama. Dan hanya dapat dihidupkan oleh kebangkitan supranatural yang terjadi ketika kita datang kepada Kristus. Menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Dia datang untuk hidup di dalam kehidupan kita ini sendiri. Kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Kristus memberi kita sifat yang benar-benar baru, yang benar-benar kudus, suci, serta kehidupan yang tidak fana. Saat kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya 100% dengan hati kita kepada Dia, saat itu kehidupan baru dimulai. Artinya kehidupan kita kekal itu dimulai saat itu dan beralih pada saat kita mati untuk meneruskan kehidupan kekal ini. Kehidupan lama kita yang sebelumnya mati bagi Allah karena dosa dikuburkan dan kita dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian kita adalah milik Kristus. Kita dipersatukan dengan Dia. Dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Roma 6 ayat 5 dan 6. Kita dihidupkan bersama Kristus. Efesus 2 ayat yang kelima. Kita menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29. Kita bebas dari hukuman dan tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Roma 8 ayat yang pertama. Dan kita adalah bagian dari tubuh Kristus bersama orang percaya lainnya. Roma 12 ayat yang kelima. Saya sebutkan ayat-ayat ini sebagai referensi bagi orang-orang yang ingin melanjutkan studi mereka. Orang percaya sekarang memiliki hati yang baru. Yeskiel 11 ayat 19. Dan telah diberkati dengan segala berkat rohani di sorga dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat yang ketiga. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, mengapa begitu sering tidak hidup seperti yang dijelaskan, seperti yang barusan kita renungkan ini. Meskipun kita telah menyerahkan hidup kita kepada Kristus dan yakin akan keselamatan kita, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita sering gagal untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Ini karena natur baru kita bersemayam dalam tubuh daging kita yang lama yang memiliki sifat dosa. Dan keduanya berperang satu sama lain setiap hari. Sikap yang baru itu, karena itulah Rasul Paulus mengatakan
kerjakanlah keselamatanmu. Karena sifat yang baru kita ini harus menang. Karena itu berperang setiap hari melawan sifat dosa yang masih tertinggal di dalam kehidupan kita ini sendiri. Karena itu Paulus mengingatkan kita, kerjakanlah keselamatanmu. Kalau dulu mencuri, berhenti mencuri. Mulai bekerja. Hasilkan penghasilan dengan tanganmu, dengan keringatmu. Bantu orang-orang kurang beruntung. Ada sebuah progres yang terjadi di dalam hal ini. Dalam kita melawan keinginan daging yang lama ini. Agar sifat yang baru kita muncul dan kita hidup dalam kemenangan itu. Kejahatan dan dosa masih ada. Tetapi orang percaya sekarang melihat diri mereka sendiri dalam perspektif baru. Dan mereka tidak lagi diperhamba dosa seperti dulu. Di dalam Kristus, kita sekarang dapat memilih untuk melawan dosa. Kita memiliki kemerdekaan untuk tidak tunduk kepada dosa. Sedangkan sifat lama kita tidak. Sekarang kita memiliki pilihan untuk memberi makan sifat baru kita melalui firman. Firman, karena itu perlu direnungkan. Melalui doa dan ketaatan. Firman yang kita baca, wajib kita lakukan dalam ketaatan supaya kita memberikan kepada manusia baru kita ini karakter Kristus yang akan kita kenali lebih lanjut. Kita akan dibentuk serupa dengan Kristus itu melalui pelatihan kita ini. Atau kita harus memberi makan keinginan daging dengan mengabaikan firman, doa dan ketaatan. Pilihannya ada pada kita. Memberi makan sifat baru atau memberi makan sifat daging agar kita hidup kembali sebagai manusia lama. Kalau memang kita ingin memberi sifat daging, maka percumalah kita percaya kepada Kristus itu. Pilihannya ada pada kita. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8:37 dan Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dapat menang. Di dalam Kristus kita dikasihi. Di dalam Kristus kita diampuni dan aman dalam perlindungannya. Di dalam Kristus kita diterima, dibenarkan. Karena kita memiliki kebenaran yang diperhitungkan kepada kita. Kita ditebus, kita diperdamaikan. Dan kita menjadi orang-orang terpilih. Chosen one. Di dalam Kristus kita menang. Dipenuhi dengan sukacita dan kedamaian. Dan diberikan makna hidup yang sejati. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang dahsyat dan luar biasa. Nah, sekarang pertanyaan berikut yang harus kita ajukan adalah, menurut Tuhan, siapakah kita ini? Who am I in Christ? Siapa aku ini? Nah, sekarang menurut Tuhan, siapakah kita ini? Banyak dari kita membuang waktu untuk mengkhawatirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita ingin dihargai, kita ingin dicintai, kita ingin dihormati, kita ingin dikagumi, kita ingin apa? Isi aja terus-menerus daftar ini. Tetapi mengapa kita selaku anak Tuhan memandang dan berpikir bahwa identitas dan harga diri kita bergantung pada pandangan dan pendapat orang lain yang tidak sempurna sebagai manusia? Ketika pandangan Tuhan tentang kita adalah satu-satunya yang benar dan penting. Apa yang Tuhan katakan, siapa kita, itu yang menentukan. Dia berkata tentang Ayub, hambaku yang saleh. Pendapat manusia tidak perlu. Kalau manusia mengatakan saleh, itu belum tentu. Tapi kalau Tuhan mengatakan itu saleh, itu pasti. Jadi yang penting itu adalah apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang dunia, apa yang manusia katakan. Pertanyaan paling penting yang dapat kita tanyakan mengenai identitas kita adalah pertanyaan ini. Menurut Allah, siapakah aku ini? Alkitab berisi satu-satunya jawaban yang dapat diandalkan tentang siapa kita di dalam Kristus. Dan apa yang Tuhan pikirkan tentang kita yang telah mengalami kelahiran baru kembali. Dalam hal Yesus, dia bertanya kepada manusia dari sisinya sebagai inkarnasi Allah menjadi manusia, dalam posisinya sebagai manusia. Dia bertanya kepada Petrus,
Siapa kata orang, aku ini siapa? Oh, salah satu nabi. Tapi menurut kamu aku ini siapa? Engkau Mesias. Kenapa dia bertanya seperti itu? Dia ingin memastikan setelah bersama-sama dengan dia sementara beberapa waktu ini, apakah mereka mengerti dan dapat melihat dari pengajarannya ini, dari mujizat yang dilakukannya ini. Apakah mata mereka terbuka, tertuju, dan mengerti siapa dia, bahwa dia itu adalah utusan Allah, Mesias yang diurapi Allah. Petrus menangkap itu. Karena itu dia berkata, bukan manusia yang mengatakan kepadamu ini Petrus, bukan. Tetapi engkau mendapatkan revelation, mendapatkan pewahyuan dari Bapakku. Itu menentukan. Dengan demikian, yang dikatakan Petrus itu bukan berasal dari dirinya, tapi berasal daripada Allah. Allah yang menyatakan ini melalui pewahyuan kepada Petrus, sehingga Petrus kembali mengatakan, engkau Mesias. Luar biasa. Pertama dan terutama, Allah berkata bahwa kita adalah anak-anak kesayangannya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama mencatatkan itu. Tuhan tidak malu mengungkapkan kasih-Nya yang tidak terbatas bagi kita. Dia berulang kali menegaskan dalam kitab suci bahwa kita berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Anak-anak kesayangannya sendiri. Tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. 2 Korintus 6 ayat 17-18. Galatia 3 ayat 26. Roma 8 ayat 17 dan Yesaya 43 yang pertama. Ini referensi-referensinya. Dapat dicek bahwa itu tertulis di sana. Identitas kita di dalam Kristus adalah fungsi dari hubungan kita dengan Dia. Dan fungsi dari hubungan kita dengan Dia menyebabkan kita menjadi anak Allah. Anak-anak kesayangannya. Tuhan berkata, kita dipilih. Bahkan dipilih sebelum dunia dijadikan. Before the foundation of the world. Kita sudah dipilih. Diterima dalam keluarganya melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Berapa lama? Selama-lamanya. Ini luar biasa. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih. Memilih siapa? Memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5 dari Efesus 1, 4-6. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat yang ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saya ambil dari Efesus 1 ayat 4-6 seperti yang saya katakan tadi. Tuhan berkata, kita berharga. Dia menyebut kita buatannya. Kita hasil mahakaryanya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jadi purpose kita diciptakan itu untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang jahat. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2:10. Kita bukan gumpalan tanah liat sembarangan. Tuhan berkata kita adalah hasil dari keterampilan artistik dan keahlian Allah itu sendiri. Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupanya sendiri. Nah, Tuhan berkata, kita sudah ditebus di dalam Yesus Kristus. Begitu berharganya kita bagi Tuhan, sehingga Dia membayar upah dosa kita dengan darah putra tunggalnya, Yesus Kristus yang begitu mahal. Yesus Kristus seperti yang tertulis dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Melalui darah Yesus Kristus kita diampuni dan dibebaskan dari dosa. Itu luar biasa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa
menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Efesus 1 ayat 7-8. Nah, Tuhan berkata bahwa kita adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Melalui keselamatannya, artinya Yesus yang menyelamatkan kita, kita memperoleh identitas yang sama sekali baru dan kehidupan yang benar-benar baru. Kita dijadikan anak-anak Allah. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa, siapa dia? Yesus Kristus, telah dibuatnya, yaitu Bapa Surgawi, menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah, Allah Bapa. Dan kita adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kita. Dan kita bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2:19. Tuhan berkata, kita adalah sahabat-sahabatnya melalui hubungan dengan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku, Yesus maksudnya, menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Allah berkata bahwa kita adalah dutanya, we are his ambassadors. 2 Korintus 5:20, Efesus 6 ayat 20. Dan kita adalah terangnya dalam kegelapan, dan kita adalah saksinya bagi dunia yang gelap ini. Allah telah mempercayakan kepada kita pekerjaan pemuridan. Tuhan berkata bahwa kita adalah anggota dari tubuh Yesus Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yunani, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Karena kita semua adalah milik Kristus, bersatu dengan Dia dalam kehidupan, dalam kematian, dalam kebangkitan dan kemuliaannya, maka Allah berkata bahwa kita adalah pewaris kerajaannya dan kemuliaannya. Kita warga surga. Kenapa kita disebut sebagai pewaris? Karena kita bersatu dengan Dia dalam hal kehidupan, dalam hal kematian, dalam hal kebangkitan, dalam hal kemuliaannya. Kita pewaris, kita warga surga. Nah, Allah berkata bahwa kita sangat dikasihi. Akan tetapi, jadi we are the beloved in Him ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Dia dengan penuh belas kasihan memberi kita kehidupan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Efesus 2:4-5. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Itu bukan perbuatan baik kita. Itu bukan usaha kita. Karena itu jangan ada seorang pun membanggakan diri. Ini anugerah. Semakin kita mempelajari firman Tuhan, semakin kita menemukan siapa diri kita di dalam Kristus. Kita diubah menjadi pribadi yang Allah inginkan, yaitu menjadi serupa dengan gambarnya ketika kita menjadikan Yesus Kristus pusat kehidupan kita. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, bebas, datang apa adanya. Kita tidak perlu memakai topeng. Tuhan mengenal kita sejak sebelum dunia dijadikan. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya yang adalah roh. Dan dalam kemuliaannya yang semakin besar. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah,
bagaimana Allah melihat kita di dalam Kristus. Kitab suci mengatakan bahwa orang percaya berada di dalam Kristus. Jadi pada waktu Allah melihat kita, maksudnya Allah Bapa, dia tidak melihat kita yang begitu banyak dosanya, tapi dia melihat pribadi anaknya di dalam kita. Karena kebenaran anaknya telah diperhitungkan kepada kita. Nah, Kolose 3 ayat 3 memberikan sedikit lebih banyak pengertian. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ketika kita datang kepada Kristus sebagai orang berdosa yang rusak, Kristus menukar dosa kita dengan kebenarannya. Dosa kita diambilnya, dibayarnya, menjadi miliknya, diperhitungkan kepadanya, dan diselesaikannya. Dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini luar biasa. Tidak ada seorang pemimpin agama pun yang mampu melakukan ini, kecuali Yesus Kristus yang membayar upah dosa kita dengan darah yang tidak bercacat, tidak bercela. Nah, melalui pertobatan dan penerimaan kematian Yesus atas nama kita, kita disebut anak-anaknya. Tuhan tidak lagi melihat ketidaksempurnaan kita. Sebaliknya, ia melihat kebenaran putranya sendiri di dalam kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Allah melihat kebenaran Kristus yang menyelimuti kita, yang menutupi kita. Hanya di dalam Kristus, utang dosa kita dihapuskan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Karena kita sudah tidak berdosa lagi. Dosa kita sudah ditanggungkan kepada Kristus. Karena itu hubungan kita dengan Bapa dipulihkan di dalam Yesus Kristus. Dan kehidupan kekal di surga bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dengan segenap hati mereka dijamin. Ini luar biasa. Ini dijamin. Yohanes 3, 16-18. Yohanes 20, 31 menjamin ini. Nah, di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah melihat kita sebagai ciptaan yang baru. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sesungguhnya sudah datang. Kita harus mengingatkan diri kita. Saya sudah mengulangi 3 kali akan ayat yang sama ini. Supaya kita jangan kembali kepada kehidupan manusia lama kita yang sudah tidak ada lagi. Kita berdamai dengan Allah dalam Dia, dan di dalam Dia kita dibenarkan. Daripada melihat dosa kita, Tuhan melihat kebenaran anaknya. Dia melihat kita dibenarkan. Dia melihat kita telah ditebus. Dia melihat kita dikuduskan. Bahkan dimuliakan di dalam anaknya. Roma 8 ayat yang ke-30. Dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14, kita mempelajari beberapa cara Allah melihat kita di dalam Kristus. Jadi bagaimana Allah melihat kita dalam Kristus? Konteks ini tertulis dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14 bagi yang ingin melanjutkan pendalaman Alkitab. Allah telah mengaruniakan kepada kita di dalam Kristus segala berkat rohani di dalam surga. Kita dilengkapi dengan semua yang kita butuhkan. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. We are chosen before the foundation of the world. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kudus artinya dipisahkan untuk tujuan yang mulia dari Allah. Nah, kita terlihat kudus dan tidak bercacat karena kita ada di dalam Kristus. Kebenaran Kristus yang diperhitungkan kepada kita. 2 Korintus 3:18. Efesus 1 ayat yang ke-5 memberitahu kita bahwa di dalam Kristus kita telah ditentukan untuk menjadi anak-anaknya oleh Yesus Kristus. Ini berarti Tuhan melihat kita sebagai anak-anaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia. Yang dikasihinya, Efesus 1 ayat 6. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Allah melihat kita di dalam Kristus sebagai pewaris kekayaan surgawi. Kita sebagai pewaris kekayaan surgawi. Setelah kita menyadari akan hal ini, apa yang kita lakukan? Tahu bahwa kita adalah pewaris kekayaan harta surgawi ini. Akan kita apakankah hak kita sebagai ahli waris ini?
Bagaimana cara kita mengambil bagian sebagai ahli waris ini? Tuhan melihat kita sebagai miliknya selamanya. Bukan sementara, selamanya. Dia telah memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita. Jaminan atas warisan kita. Sampai kita memperolehnya seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Efesus 1 ayat 13-14. Tuhan melihat kita sebagai hasil karyanya. Sebagai sahabatnya. Dan sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita harus memandang diri kita sebagai telah mati bagi dosa. Jangan sampai kita menghidupkan dosa itu kembali. Tetapi kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Dan kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kolose 3 ayat 1. Kita juga harus memandang diri kita sebagai bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Sebagai batu hidup yang ditempatkan oleh ahli bangunan. 1 Petrus 2 ayat 5. Kita mengambil bagian di dalam bangunan ini sendiri. Fungsi kita harus kita jalankan di dalam Kristus itu untuk menebarkan kabar baik ini. Agar setiap orang dapat mengenal dan menjadikan Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Sebagai bagian dari bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan sebagai pendatang dan perantau di dunia ini, karena kita hanya sebentar di dunia ini. Tuhan melihat kita sebagai bagian dari kawanan domba dan tuntunannya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 95 ayat yang ke-7. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Yang dimaksudkan adalah, jangan sampai kita mengeraskan hati kita. Mari kita taat kepada tuntunannya, sehingga kita dapat berada di mana dia berada. Karena Yesus yang berkata, di mana aku berada, di situ pun hamba-Ku harus berada. Apa artinya berada di dalam Kristus? What does it mean to be in Christ? Galatia 3 ayat 26-28 bukan hanya memberi kita wawasan tentang ungkapan di dalam Kristus, tapi juga apa artinya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman kamu, artinya iman kita di dalam Yesus Kristus. 27, karena kamu semua yang dibaptis di dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Baptisan Kristus ini adalah baptisan mati di dalam Kristus itu supaya kita dapat mengenakan Kristus itu. Ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Telah kita bahas tadi. Paulus sedang berbicara kepada orang-orang Kristen di Galatia, mengingatkan mereka akan identitas mereka sejak mereka beriman kepada Yesus Kristus. Semua kita menjadi satu tubuh Kristus di dalam Kristus itu sendiri. Tidak dipisahkan lagi berdasarkan rasnya, berdasarkan warna kulitnya, berdasarkan sikap dan status sosialnya. Tidak, kita satu di dalam Kristus itu sendiri. Bersaudara. Dibaptis dalam Kristus. Berarti bahwa mereka dipersatukan dengan Kristus karena kita mengalami baptisan yang sama. Setelah meninggalkan kehidupan lama mereka yang penuh dosa dan menerima sepenuhnya kehidupan baru di dalam Kristus. Karena kita dibaptis di dalam Kristus yang sama. Nah, saat kita menanggapi tarikan Roh Kudus, dia membaptis kita ke dalam keluarga Allah. 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun Yunani, maupun orang merdeka maupun budak, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita semua satu, melalui baptisan satu, dipersatukan dalam baptisan yang sama di dalam Kristus Yesus. Kita suci, kitab suci, bukan kita. Kitab suci mengatakan bahwa orang percaya berada dalam Kristus. Kolose 3:3 memberikan sedikit lebih banyak pengertian tadi kita pelajari, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Allah selamanya adil dan keadilannya sempurna.
Allah tidak bisa begitu saja mengabaikan atau memaafkan dosa kita. Tidak adil. Dosa harus dibayar. Semua murka Allah terhadap kejahatan dicurahkan kepada anaknya sendiri yang menanggung semua hukuman dosa yang sepantasnya kita orang berdosa terima. Tapi itu ditanggungkan kepada Yesus Kristus bagi kita yang percaya dengan segenap mati kita kepada Dia yang mati di kayu salib bagi kita. Ketika Yesus mengambil tempat kita di kayu salib, Dia menanggung hukuman yang pantas kita terima oleh karena dosa-dosa kita. Kata-kata terakhir Yesus sebelum Dia wafat adalah sudah selesai. Tetelestai, it is finished. Yohanes 19 ayat 30. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sudah selesai? What is it that finished? They can say finished. What is it? Apa itu? Bukan hanya kehidupan duniawinya. Dia sudah selesai menjalankan kehidupan duniawinya. Karena itu kita tidak boleh menyalibkan dia lagi. Karena salah bagi Musa untuk memukul batu karang kedua kalinya. Memukul batu karang itu hanya kali pertama. Kali keduanya dia diperintahkan untuk berbicara dengan batu karang untuk menghasilkan air. To talk with the resurrected Christ. Implikasinya. Ya. Hidupnya di dunia sebagai manusia itu telah selesai. Mati di kayu salib, bangkit untuk naik ke surga. Hidup selamanya bersama Bapa surgawi. Selesai. Seperti yang dia buktikan 3 hari kemudian. Ya, ia bangkit dari kematian sebagai bukti bahwa ia telah menyelesaikan apa yang sebelumnya terselesaikan. Apa yang sebelumnya belum terselesaikan ini. Upah dosa ini diselesaikannya. Kebangkitannya menunjukkan bahwa Bapa menerima pengorbanannya, dosa selesai dibayar, kita bebas dari utang dosa kita di dalam Dia. Yaitu Kristus mati untuk membayar upah dosa dan kebangkitannya dari kematian adalah pernyataan bahwa Allah Bapa telah menerima pengorbanannya. Dan selesai. Dari waktu kita mati, dosa kita tidak diperhitungkan kepada kita lagi. Karena detik kita percaya, itu sudah ditanggungkan kepada Yesus Kristus. Apa yang Yesus selesaikan di kayu salib adalah rencana Allah untuk menebus dunianya yang telah jatuh. Ketika Yesus berkata sudah selesai, Dia sedang menyatakan bahwa Dia telah membayar penuh untuk setiap tindakan pemberontakan dosa yang kita lakukan di masa lalu, di masa sekarang, atau di masa yang akan datang. Berada di dalam Kristus berarti kita telah secara sadar menerima pengorbanannya dengan iman kita sebagai pembayaran atas upah dosa kita sendiri. Jika kita telah melihat, bukan artinya jika kita melihat ke dalam catatan tentang kejahatan yang kita lakukan sebelum kita beriman kepada Yesus Kristus, andai kata Allah menunjukkan catatan dari kitab kehidupan itu kepada kita berapa jumlah dosa kita, maka kita akan menemukan catatan yang berisi tentang kejahatan pikiran kita, sikap kita, tindakan berdosa yang pernah kita lakukan, bagaimana kita menantang Tuhan, kesombongan kita, kejijikan moral kita, dan sebagainya itu tertulis. Tapi berita baiknya adalah Tuhan menghapuskan itu semua. Sehingga pada waktu kita mati dan dibangkitkan kembali untuk menghadapi Allah dalam penghakiman yang adil, Dia tidak melihat catatan dosa lagi. Finished. Selesai. Telah selesai dibayar. Lunas. Masuklah ke dalam kerajaan itu. Namun dalam pengadilan tahta suci Allah itu, the Bema seat di mana Kristus duduk, kepada kita bukan lagi diadili untuk masuk atau tidak masuk surga, tapi yang diadili adalah jenis mahkota yang akan diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan di dunia ini. Luar biasa. Jadi begitu bersihnya dosa kita, pengampunan yang kita terima tersebut resmi dari Allah Bapa yang memulihkan hubungan kita adalah Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib yang mengembalikan, memulihkan hubungan kita dengan Allah Bapa yang kudus itu. Alkitab mengatakan bahwa dalam keadaan alami kita yang berdosa, kita adalah seteru Allah. Kita adalah musuh Allah. We are the enemies of God. Before we knew Jesus. Sebelum kita mengenal Kristus, sebelum kita menerima Dia sebagai juru selamat kita. Roma 5 ayat 10. Ketika kita menerima pengorbanannya atas nama kita, Yesus mati atas nama kita, Dia bertukar akun dengan kita. Makanya Dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, itu perkataan kita. Dia menyuarakan suara kita karena Dia selalu mengatakan Abba, Father.
Perkataan my God itu perkataan kita. Dia mewakili kita. Itu buktinya. Dan itu telah selesai. Pertukaran ilahi terjadi di kayu salib. Sifat dosa manusia lama kita dengan sifat sempurnanya ditukarkan. 2 Korintus 5:17. Untuk memasuki hadirat Allah yang kudus, kita harus tersembunyi di dalam kebenaran Kristus. Berada di dalam Kristus berarti bahwa Allah tidak lagi melihat ketidaksempurnaan kita. Ia melihat kebenaran putranya sendiri. Hanya di dalam Kristus hutang dosa kita dihapuskan. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan dan kekekalan kita dijaminkan. Kalau di dalam perjanjian lama hanyalah bayangan, orang meletakkan tangannya di atas domba tersebut, istilahnya, iming-imingnya, kebenaran itu dipindahkan kepada kita, dosa kita dipindahkan kepada hewan ini, dan kemudian hewan ini diusir. Dan ada imam yang melihat, sudah hilang di dalam hudan belantara. Dosa kita sudah dibawa sejauhnya, tidak pernah akan kembali lagi. Tapi di dalam Kristus, anak domba yang tidak bercacat, tidak bercelah. Dosa kita itu diambil, dihapuskan di dalam darahnya, dan tidak pernah diperhitungkan lagi kepada kita. Yang diperhitungkan adalah kebenaran Kristus yang menyelamatkan kita. Sebagai catatan akhir saya, kesimpulan kita, closing statement saya adalah, who am I in Christ? Siapa aku di dalam Kristus itu? Siapa kita di dalam Kristus? Dalam Kristus, kita adalah orang-orang berdosa yang dibenarkan karena iman kita kepadanya. Upah dosa kita ditanggungkan kepada Yesus di kayu salib, dan kebenarannya diperhitungkan kepada kita, sehingga di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Dan ini adalah fungsi kita di dalam Kristus itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu telah hamba sampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Biarlah Roh Kudus melanjutkan karya dan terus berkarya di dalam hati pribadi lepas pribadi. Baik kami yang hadir live maupun mereka yang mendengarkan melalui YouTube. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan yang membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuat engkau naik dan tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati rumah tanggamu. Diberkati kesehatanmu. Diberkati anak-anak cucumu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan senantiasa yang membuat berhasil. Dan kiranya damai sejahtera dari Bapa Surgawi, kiranya hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang menerima berkat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, atas izin Tuhan kita dapat bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.